Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu para hadirin sekalian. Senang sekali saya Anna Yuleha, moderator pada sesi hari ini. Demi kelancaran kegiatan hari ini, sebelum mulai acara, marilah kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa mau selesai. Untuk acara hari ini adalah seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. P3K RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta tahun 2024. Baiklah, peserta seminar pagi ini sudah siap untuk mempresentasikan materinya. Mari kita sambut Mbak Dwi Novita, AMDK. Waktu dan tempat saya persilakan untuk mengisi materi. Terima kasih untuk moderator atas waktu. Selamat pagi untuk Ibu Mentor, Ibu Bima Tovani. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bima Tovani. Saya perawat di RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Saya dinas di ruang Perina. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPWK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya mengangkat judul optimalisasi pemantauan suhu ruangan di ruang Perina RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Jadi saya sampaikan untuk nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau OPD mempunyai rencana strategi, yaitu tugas pokok OPD Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan kebijakan terkait upaya kesehatan, sumber daya manusia, SDM kesehatan, kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Lalu yang ketiga, pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait upaya kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan, kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Yang keempat, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesediaan farmasi, alat kesehatan, makanan minuman, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Yang kelima, pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian. Dan yang terakhir, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh pegawai. Ini visi dan misi Dinas Kesehatan Surakarta. Visinya mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Untuk misinya yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta mengakhirkan teknologi informasi. Saat ini pemantauan suhu di ruang Perina RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta masih belum optimal. Hal tersebut didapat dari studi pendahuluan saya bahwa dari alat pengukuran suhu ruangan, penulis menemukan ketidaksesuaian hasil yang tertera pada alat, yaitu 26 sampai 26,8
derajat Celcius dengan standar suhu ruang yang baik pada ruang perina yaitu 15 sampai 25 derajat Celcius agar kestabilan suhu ruangan untuk obat dan cairan pada floor stock tercapai. Tujuan dari pemantauan suhu ruang di ruang perina adalah untuk memastikan ketepatan suhu ruang agar obat dan cairan infus yang ada di ruang perina tetap terjaga kualitas dan efektivitasnya. Maka dari itu penulis bermaksud untuk menyusun laporan orientasi dengan judul optimalisasi pemantauan suhu ruang di ruang perina RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta. Tujuan umum pengambilan optimalisasi suhu ruang tersebut adalah mampu berkontribusi dalam perbaikan mutu dan kualitas ruangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan untuk mewujudkan visi-misi RSUD Ibu Fatmawati. Tujuan umum dari mengangkat permasalahan pemantauan suhu ruang. Tujuan khususnya menjadi perawat yang ikut serta memantau dan menjaga kestabilan dan ketepatan suhu ruangan untuk kestabilan kualitas dan efektivitas obat dan cairan infus yang ada di ruang perina. Berikut rencana dan hasil kerja PPPK. Unit kerja di ruang perina RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Jabatan saya sebagai perawat rampil. Untuk identifikasi isu adalah pemantauan suhu ruang di ruang perina RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Isu yang diangkat optimalisasi pemantauan suhu ruang di ruang perina RSUD Ibu Fatmawati. Gagasan yang diangkat adalah edukasi untuk mengoptimalkan pemantauan suhu ruang di ruang perina. Untuk tahapan kegiatan yang pertama adalah langkah awal identifikasi isu, melakukan observasi alat pengukur suhu ruang yang sudah tersedia. Hasil yang didapat, angka suhu yang tertera pada alat pengukur suhu tidak sesuai dengan target normal suhu pada ruang bayi yaitu 15 sampai 25 derajat Celcius. Kontribusi terhadap visi dan misi, kegiatan selaras dan sejalan dengan visi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Berikut adalah gambar tiga pemantauan suhu ruang yang ada di ruang perina. Yang kedua, langkah kedua adalah merancang aktualisasi dengan mengusulkan kepada kepala ruang perina melakukan pembagian tugas pada pegawai untuk berkala memantau alat pengukur suhu ruangan. Hasil yang didapat adalah form pemantauan suhu dan kelembaban ruang dan SPO pemantauan suhu penyimpanan obat sudah ada di rumah sakit Ibu Fatmawati, sudah memilikinya. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi sama kegiatan selaras dan sejalan dengan visi RSUD Ibu Fatmawati, yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dan pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Ini adalah gambar untuk pada saat pengusulan pemantauan berkala untuk pegawai atau perawat di ruang perina. Yang ketiga adalah membuat aktualisasi langkahnya dengan sosialisasi cara memantau suhu ruang dan penanganannya sesuai SPO. Hasil yang didapat adalah SPO dan sosialisasi cara memantau suhu ruang penanganan. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi, kegiatan selaras dan sejalan dengan visi RSUD Ibu
Fatmawati Surakarta menjadi rumah sakit yang unggul dan pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Berikut adalah tahapan ketika sosialisasi untuk pemantauan suhu di ruang Verina dan juga untuk pengisian form pemantauan suhu di ruang Verina sesuai dengan SPO yang ada. Yang keempat, melaksanakan aktualisasi dengan yaitu memberikan contoh cara pemantauan suhu ruang dan solusinya. Hasil yang didapat, pemberian contoh tersampaikan kepada perawat seperti mengatur suhu penyejuk ruangan dan menutup pintu di ruang Verina agar suhu bisa stabil. Kontribusi terhadap visi dan misi kegiatan selaras dan sejalan dengan visi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Berikut adalah pemberian sosialisasi atau untuk mengisi form suhu ruang sesuai dengan yang ada di alat kepada perawat di Verina. Yang kelima, melakukan evaluasi aktualisasi, yaitu melakukan observasi tindakan pemantauan suhu ruang oleh perawat. Hasil yang didapat pemahaman tentang pemantauan suhu ruang dengan mengisi form pemantauan suhu ruang sesuai jadwal kerja perawat. Selanjutnya, berikut adalah perawat Verina yang sudah paham untuk pengisian form pemantauan suhu dan sudah sesuai dengan shift untuk mengisi form tersebut dan memantau suhu ruangan yang ada di ruang Verina agar obat dan cairan infus yang high alert yang biasanya dipakai di ruang Verina yang harus segera dipakai karena adanya kegawatan pada bayi-bayi atau pasien-pasien yang ada di ruang Verina. Untuk rencana kerja menengah untuk tahun 2024, kegiatannya adalah mengusulkan kepada Kepala Ruang Verina untuk melakukan pengecekan dan perbaikan pendingin ruangan secara berkala, karena ini sangat berpengaruh terhadap suhu yang ada di ruang Verina. Jika pendingin ruangannya itu kurang optimal dalam mendinginkan ruangan, maka tetap hasil yang didapat adalah alat tersebut akan menunjukkan angka yang di atas 26 dan tidak tercapai untuk suhu standarnya yaitu 15 sampai 25 derajat supaya obat dan cairan infus tetap baik dalam kondisi baik dan efektif. Output atau hasil angka suhu yang tertera pada alat pengukur suhu tidak sesuai dengan target normal suhu pada ruang bayi 15 sampai 25 derajat Celcius karena ini masih belum terlaksana, masih rencana untuk depan. Untuk tahun 2025 kegiatannya adalah memberikan usulan kepada kepala ruang untuk menyediakan ruangan khusus untuk obat dengan pendingin ruangan yang terpisah dengan ruang perawatan bayi. Jadi saya usulkan untuk kedepannya ada ruangan khusus yang ada di ruang Verina karena ruang Verina adalah unit khusus yang mana harus ada obat dan cairan infus dengan ada yang high alert dan yang tidak, itu karena untuk saat kondisi pasien itu kegawatan dan harus segera dipasang, harus segera dimasukkan, harus kita sesuai dengan prosedur yang apotek mengambil obat dan lain-lain karena memang kegawatan harus segera teratasi. Untuk output hasilnya pemantauan suhu dan kelembaban ruang, SPO pemantauan suhu dan penyimpanan obat sudah terlaksana. Kesimpulan dari optimalisasi suhu tadi adalah capaian kegiatan aktualisasi
dilaksanakan sebesar 100% karena semua kegiatan telah terlaksana dan diperoleh hasil atau output sesuai harapan. Hasil dari setiap kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi tentang memantau suhu ruangan kepada rekan-rekan perawat ruang Erina RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Adapun aktualisasi ini telah memberikan manfaat bagi pasien yang petugas yang patuh dalam pemantauan suhu ruang sehingga obat-obatan dan cairan infus yang diberikan kepada pasien tetap efektif dan terjaga kualitasnya. Terima kasih. Ada moderator, saya mengharapkan waktu kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Novita. Demikian tadi presentasi dari rekan kita, Saudari Dwi Novita. Untuk mentor, bagaimana tanggapannya nih? Monggo Bu Dwi Notovani dipersilakan untuk memberi tanggapan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk peserta kita yang telah mempresentasikan hasil laporannya dengan baik. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Dwi Novita telah menyelesaikan laporannya dengan baik dan telah mempresentasikan hasil sebenarnya pada hari ini. Untuk tanggapan saya di sini sebagai mentor dan selaku kepala di ruang Perina, memang di ruang Perina untuk pemantauan suhu ruangan sangat diperlukan karena di ruang Perina ada obat-obat yang memang harus kita jaga kestabilannya supaya kualitas dari obat-obatan itu tetap terjaga, bisa memberikan manfaat yang baik kepada pasien. Untuk pemantauan suhunya di sini, saya hanya berharap kepada peserta dan semua teman-teman yang hadir di sini bahwa pemantauan suhu itu penting. Tidak hanya kita hanya sebatas memantau, tapi kita juga harus ketika suhu ruangan itu tidak sesuai, kita juga harus bisa melakukan tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi monitoring itu adalah monitoring bahwa ini suhunya tidak sesuai, maka kita harus melakukan tindakan seperti kok ruangannya terlalu panas, AC-nya terlalu didinginkan, atau mungkin terlalu dingin, mungkin malahan istilahnya suhu ruangnya, makanya AC-nya harus dinaikkan seperti itu. Jadi kita butuh komitmen bersama untuk melakukan itu semua. Jadi kita tidak bisa istilahnya hanya mengandalkan sudah ada pembagian tugas tiap masing-masing PJ obat sudah ada, termasuk pemantauan suhu sudah ada, tapi kita tidak bisa yang namanya bekerja sendiri oleh si PJ-nya itu, karena PJ kerjanya kan juga sih, sedangkan pemantauan suhunya itu adalah persif harus dilakukan, pemantauan suhu dan kelembapannya harus dilakukan. Oleh karena itu saya mohon komitmen kita bersama untuk saling mengingatkan tentang pemantauan suhu ini. Untuk yang saya tanyakan ke Pak Novita setelah melakukan orientasi dan pelaporan seminar ini, apa sisi positif dan atau gimana perasaannya Mbak Novita setelah mengangkat istilahnya isu ini gitu, tanggapannya yang Anda rasakan saat ini seperti apa gitu? Yang saya rasakan setelah mengangkat isu ini, pastinya saya terbuka untuk bahwasannya ya bahwa ternyata obat-obat yang ada di ruangan Perina, ruangan saya itu memang harus dijaga kestabilan suhu ruangannya supaya obatnya itu juga bisa bermanfaat atau efisien kepada pasien saat kita memberikan terapi sesuai advice dokter gitu. Karena selama ini memang untuk suhu ruang sendiri belum begitu tercapai, kadang tercapai, kadang tidak untuk derajat 15 sampai dengan 25 gitu. Terkadang di saat suhu luar yang terik, panas itu berpengaruh juga di ruangan kita
Verina membuat suhunya menjadi naik jadi 26 derajat atau lebih seperti akhir-akhir hari ini. Terus dan juga pintu penghubung antara ruang Verina dan PK yang masih sering terbuka itu juga membuat tidak optimalnya pendingin ruangan kita untuk bekerja, mendinginkan ruangan kita karena pasti tidak tercapai untuk derajat dari suhu yang diinginkan, yaitu 12 sampai 25 derajat tersebut. Itu Ibu Tovan. Saya kira cukup, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Beri tepuk tangan buat Mbak Dinamita. Dan akhirnya kita telah selesai acara pagi ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu dan para hadirin atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.